Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم اشرح بالعلم صدورنا ونور قلوبنا وصح به أجسادنا إنك على كل شيء قدير اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Shaimin, shaimat, syahidin, syahidat, mustami'in, mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat karunia yang tiada henti-hentinya diberikan dan dicurahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita semua. Kita masih berada di bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bulan yang disambut kedatangannya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini merupakan anugerah yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada para hambanya, walaupun anugerah ini tidak Allah berikan kepada seluruh para hambanya. Walillahil hamdu wal minnah. Kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala membimbing kita di atas iman, membimbing kita di atas ketaatan-ketaatan, dan kita lakukan imanan wahtisaban, sehingga segala bentuk keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak hadisnya kita dapatkan. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tercurahkan juga salawat dan salam untuk keluarga Nabi, ahlu baitihi at-tayyibin at-tahirin, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Musyahidin, musyahidat, mustami'in, mustami'at, shaimin, shaimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita bersua di siang hari ini lewat kajian live dari studio yang kita sampaikan terkait dengan mau'izah Ramadhaniyah, nasihat-nasihat seputar Ramadan, kajian-kajian ilmiah seputar Ramadan, dengan tujuan tazkir, saling mengingatkan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dengan mengingatkan dan saling mengingatkan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan agama kita yang hanif, agama kita yang mulia ini dibangun di atas an-nasihah, ad-dinun nasihah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kajian-kajian yang kita sampaikan ini bentuk daripada nasihat, terutama untuk yang menyampaikan, kemudian untuk yang mendengarkan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memasukkan kita orang-orang yang selalu mendengarkan ucapan-ucapan yang baik dan mengamalkan dari apa yang kita dengarkan, mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Mustami'in, mustami'at, shaimin, shaimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Adapun kajian kita di pagi hari atau di siang hari yang berkah ini, siang Ramadan, kita akan sedikit menyampaikan beberapa golongan manusia di dalam bulan Ramadan, sehingga dengan mengetahui golongan-golongan tersebut
kita bisa menimbang kita masuk ke dalam golongan yang mana, sehingga kita bisa bersikap setelah kita mengetahui kita bagian dari golongan yang mana. Realita yang kita saksikan di dalam bulan Ramadan, manusia secara umum, kaum muslimin secara khusus, itu tidaklah di dalam level-level atau tingkatan-tingkatan yang sama. Penghambaan diri mereka kepada Allah Ta'ala berbeda-beda. Penghambaan diri mereka kepada Allah Ta'ala itu berbeda-beda. Inilah yang akan kita sampaikan pada pertemuan yang berkah ini, biiznillah, agar kita mengerti kita berada di golongan yang mana. Golongan yang pertama, orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan serta ibadah-ibadah yang terkait di dalamnya hanya atas dasar ikut-ikutan saja. Menjadikan Ramadan ini sekedar bulan musim taat kepada Allah Ta'ala. Musim melakukan amal kebaikan. Musim melakukan amal ibadah. Tidak lebih dari itu. Sekedar menganggap Ramadan musim ta'at wal qurubat. Musim ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sebelum datang bulan Ramadan, golongan ini tidak mengenal masjid. Golongan ini tidak mengenal puasa. Golongan ini tidak mengenal Al-Quran untuk mereka baca dan mereka pelajari. Golongan ini tidak mengenal qiyam yang mereka lakukan setiap malam. Begitu juga ketaatan-ketaatan yang lain. Tidak mengenal amal-amal saleh. Tapi begitu datang bulan Ramadan, ya'rifunaha, mereka mengenalinya. Kenapa demikian? Karena mereka perhatikan manusia melakukannya. Karena mereka memperhatikan manusia mengerjakannya. Sehingga mereka pun mengerjakannya. Sehingga mereka pun melakukannya. Mengikuti manusia-manusia, kaum muslimin, berpuasa, mereka berpuasa, membaca Al-Quran, mereka membaca Al-Quran, tadarus, mereka tadarus, mendermakan harta, mereka pun mendermakan harta, qiyam, tarawih, mereka pun melakukannya. Ketika mereka saksikan manusia melakukannya, mereka pun melakukannya. Tapi pada hakikatnya mereka tidak mengetahui tujuan apa sesungguhnya mereka melakukan ketaatan itu. Hanya sekedar ikut-ikutan saja. Namun golongan yang pertama ini sayangnya, pasca Ramadan, seluruh benih-benih ketaatan tersebut tidak memberikan dampak yang mulia. Tidak memberikan dampak yang mulia di dalam dirinya. Di dalam bulan Ramadan, mereka melakukan puasa, tadarusul Quran wa tilawatuhu, melakukan qiyamut tarawih, mendermakan hartanya, yang sebelum Ramadan mereka tidak melakukannya, tapi sayangnya karena mereka hanya menjadikan Ramadan itu sebatas bulan musim taat, melakukan amal soleh, pasca Ramadan itu semua kembali mereka tinggalkan. Kembali mereka tinggalkan. Sebelum datang bulan Ramadan, wanita-wanita muslimah, banyak di antara mereka yang membuka aurat-aurat mereka. Begitu datang bulan Ramadan, mereka menutupnya. Dan ini kita saksikan. Dan ini realita yang kita lihat. Begitu datang, begitu berlalu Ramadan, aurat yang mereka tutup itu pun berlalu. Kembali mereka membuka auratnya. Al-Quran yang sebelumnya tidak mereka lantunkan, di dalam hari-hari yang mereka jalani, di rumah mereka atau di mana saja, begitu datang bulan Ramadan, tidak hari kecuali dengan melantunkan Al-Quran. Tidak hari kecuali dengan tadarusul Quran wa tilawatuhu. Tapi begitu berlalu Ramadan, itu semua berlalu. Al-Quran kembali mereka letakkan di tempatnya, kemudian mereka tidak menyentuhnya kecuali di tahun Ramadan. Kecuali di Ramadan di tahun berikutnya.
Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Mendermakan hartanya. Begitu berlalu Ramadan, pendermaan itu pun kembali hilang. Tidak ada. Begitu juga qiyamut tarawih. Sebelum Ramadan datang, tidak mengenal tarawih. Tidak mengenal tahajud, qiyamul lail. Begitu Ramadan datang, melakukan qiyam. Kemudian berlalu Ramadan. Kembali mereka meninggalkan qiyam. Tidak ada qiyam al-lail, tahajud yang dilakukan pasca Ramadan. Seluruh benih-benih ketaatan yang ditanam dalam bulan Ramadan tidak memberikan pengaruh, tidak memberikan dampak, saudara-saudariku. Ini akibat apa? Akibat menjadikan Ramadan hanya sekedar bulan musim-musiman. Musim taat, musim melakukan amal saleh tanpa mengetahui tujuan untuk apa amal itu dilakukan. Kenapa amal itu dilakukan? Untuk siapa amal itu dilakukan? Atas dasar apa amal itu dilakukan? Tidak mengilmuinya. Betapa buruk seseorang yang tidak mengenal Rabb-nya kecuali dalam bulan Ramadan. Seakan-akan dia tidak punya Tuhan kecuali dalam bulan Ramadan. Aina rabbuhu kharija Ramadan. Dia tidak mengenal Rabb-nya di luar bulan Ramadan. Pintu-pintu ketaatan terbatas dia lakukan hanya di dalam bulan Ramadan. Qiyam hanya dalam bulan Ramadan. Puasa hanya dalam bulan Ramadan. Mendermakan harta hanya dalam bulan Ramadan. Tilawatul Quran wa tadarusuhu hanya dalam bulan Ramadan. Begitu juga ketaatan-ketaatan yang lain, saudara-saudariku. Hanya dalam bulan Ramadan. Ramadan adalah sekedar dijadikan musim taat, amal saleh tanpa ada tujuan yang jelas. Untuk apa mereka lakukan amal itu? Kepada siapa mereka lakukan? Kepada siapa mereka berikan amal itu? Sehingga berlalu Ramadan, berlalu seluruh amalan-amalan itu. Iyadhan billah. Ini golongan yang pertama. Kita berlindung dari Allah Ta'ala terhadap, kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari golongan yang pertama ini. Golongan yang kedua, golongan yang lebih buruk dari golongan yang pertama ini. Golongan yang lebih buruk dari golongan yang pertama ini. Yaitu orang yang sama sekali tidak mengenal Rabb-nya dan tidak mengenal amal-amal kebajikan hatta dalam bulan Ramadan. Orang-orang yang tidak mengenal Rabb-nya dan tidak mengenal amal-amal kebajikan hatta dalam bulan Ramadan. Tidak mengenal Rabb-nya dan amal-amal kebajikan. Di dalam bulan Ramadan pun mereka tidak mengenalnya. Jangankan luar bulan Ramadan, kalau kelompok yang pertama masih melakukan. Tapi mereka melakukannya bukan imanan wahtisaban. Atas perintah Nabi SAW. Man sama Ramadana imanan wahtisaban. Man qama Ramadana imanan wahtisaban. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban. Mereka tidak mengamalkan man lam yada' qawla zur wal amala bih. Falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Tidak seperti itu mereka berpuasa. Karena mereka berpuasa hanya ikut-ikutan. Tapi dibanding kelompok yang pertama ini dengan kelompok yang kedua, kelompok yang pertama lebih mending, saudara-saudariku. Tapi tetap, semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita bagian darinya. Karena kelompok yang kedua ini lebih berbahaya. Hatta dalam bulan Ramadan, la ya'rifu rabbah. La ya'rifu ta'at walal qurbat. Mereka tidak mengenal ketaatan, amal saleh, kemaksiatan yang mereka terbiasa sebelum datang bulan Ramadan. Begitu datang bulan Ramadan, mereka tetap melakukan kemaksiatan itu. Kemungkaran yang mereka lahap di luar bulan Ramadan. Begitu datang Ramadan, mereka tetap melahapnya. Tidak ada tersentuh sedikit hatinya. Begitu datang bulan Ramadan, hatta melihat saudara-saudaranya beramal saleh, mereka pun tidak tersentuh sedikit pun hatinya. Hatta untuk dengan tujuan ikut-ikutan. Tidak.
Kelompok yang kedua ini buta akan ampunan yang datang dari Allah Ta'ala. Kelompok yang kedua ini buta akan petunjuk yang datang dari Allah. Tuli akan petunjuk yang datang dari Allah. Buta petunjuk yang datang dari Nabi. Tuli dari petunjuk yang datang dari Nabi SAW. Sebelum datang bulan Ramadan tidak mengenal masjid. Bahkan tidak mengenal salat. Begitu datang Ramadan juga tidak mengenal masjid, bahkan tidak mengenal salat. Sebelum datang bulan Ramadan, tidak mengenal tilawatul Quran wa tadarusuhu. Begitu datang bulan Ramadan juga tidak mengenal tilawatul Quran wa tadarusuhu. Lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh saudaranya tidak menjadikan hatinya tergugah sedikit pun. Bacaan-bacaan Al-Quran yang dia dengar di bulan Ramadan tidak menjadikan hatinya pun ingin melakukan amalan itu, tidak. Begitu juga sebelum datang bulan Ramadan, tidak ada qiyam yang dia kenal. Seluruh malamnya dia isi dengan kemaksiatan, kemungkaran. Di bulan Ramadan pun seperti itu, saudara-saudariku. Begitu juga ketaatan yang lain, amal soleh yang lain. Tidak ada amal soleh yang dikenal sebelum datang bulan Ramadan. Tidak ada amal kebajikan yang dikenal sebelum datang bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan pun tidak kenal dengan amal kebajikan. Di dalam bulan Ramadan pun tidak kenal dengan amal soleh. Kemungkaran dilakukan, kemaksiatan dilakukan. Tidak ada sedikit pun tersentuh hatinya untuk menanam benih-benih ketaatan. Bahkan untuk sekedar ikut-ikutan, untuk sekedar mencoba pun tidak mau. Buta akan petunjuk yang datang dari Allah Ta'ala. Dan golongan yang kedua ini yang kita khawatirkan adalah firman Allah Ta'ala di mana Allah mengatakan, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Tatkala mereka berpaling dari petunjuk panggilan Allah Ta'ala, falamma zaghu, begitu mereka berpaling, azaghallahu qulubahum, Allah yang akan memalingkan hatinya, kata Allah Ta'ala. Berpaling dari panggilan Ramadan, berpaling dari seruan yang menyeru setiap malam Ramadan. Ya baghiyal khairi aqbil, wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, bersegeralah kalian melakukan kebaikan. Wahai orang yang masih menginginkan keburukan dalam bulan Ramadan, berhentilah kalian melakukan keburukan. Tidak ada sedikit tersentuh hatinya untuk berlomba-lomba melakukan pintu ketaatan. Jangankan berlomba-lomba, mencoba melakukan pintu ketaatan, sedikit pun tidak ada hatinya mau. Begitu juga hatinya tidak mau meninggalkan maksiat, kemungkaran yang dia lakukan sebelum datang bulan Ramadan. Bermaksiat dalam bulan Ramadan, iyadzan billah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Bahkan terang-terangan melakukan kemungkaran itu, terang-terangan melakukan kemaksiatan itu. Ainal haya, di mana rasa malu? Di mana rasa malu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan 1 bulan dalam 1 tahun yang disebut dengan Ramadan. Di dalamnya terdapat rahmat, di dalamnya terdapat ampunan, di dalamnya terdapat nafahat, wa barakat, wa rahamat yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aqbil ya akhi, bersegeralah dirimu melakukan, wahai saudara-saudariku. Jadilah orang-orang yang mengindahkan seruan para malaikat setiap malam Ramadan. Seruan itu menyeru, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang menginginkan kebaikan, bersegeralah kalian melakukan kebaikan itu. Ini golongan yang kedua, lebih buruk daripada golongan yang pertama. Yaitu golongan-golongan yang tidak tersentuh sedikit pun hatinya melakukan amal-amal kebajikan, bahkan
kemaksiatan pun tetap dilakukan, kendati pun itu di dalam bulan Ramadan. Golongan yang ketiga, saudara-saudariku, syahidin syahidat, shaimin shaimat, ja'alana Allah wa iyyakum min haula, semoga Allah menjadikan kita bagian daripada golongan tersebut. Golongan yang ketiga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan orang-orang yang beramal saleh di dalam bulan Ramadan dan dilakukan itu semua imanan wa ihtisaban. Dilakukan itu semua atas pembinaan dengan tujuan membina dirinya, dengan tujuan mengasuh dirinya. Dijadikan Ramadan sebagai tarbiyah, dijadikan Ramadan sebagai madrasah, pembinaan dirinya, pengasahan dirinya, pengasuhan dirinya. Dilakukan segala amal ibadah imanan wa ihtisaban, ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dilakukan dengan mujahadah, memahami betul apa yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh berjalan di atas jalan kami, jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau jalan yang dimaksud oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, jalan ketaatan. Di antaranya puasa, qiyam, tadarusul Quran, as-sadaqah, wal infaq, berbagai macam ketaatan-ketaatan. Ini merupakan jalan Allah Jalla wa Ala. Walladzina jahadu fina, yang bersungguh-sungguh berjalan di atas jalan kami, lanahdiyannahum subulana, akan kami tunjukkan jalan kami kepada mereka. Kendati pun nanti berlalu Ramadan, puasanya tidak akan berlalu, saudara-saudariku. Kendati pun tarawihnya berlalu dengan berlalunya Ramadan, qiyamnya tidak akan berlalu, saudara-saudariku. Kendati pun infak dalam bulan Ramadan berlalu, pendermaan terhadap harta tidak akan berlalu, saudara-saudariku. Kendati pun tadarusul Quran wa tilawatuhu di dalam bulan Ramadan berlalu, tapi tilawah itu, lantunan itu tetap dia lantunkan begitu Ramadan telah pergi meninggalkan dirinya. Buah daripada pembinaan Ramadan terhadap dirinya, buah daripada penempaan dirinya di dalam bulan Ramadan, karena Ramadan dia jadikan sebagai madrasah, sebagai sekolah, tempat di mana dirinya digembleng, tempat di mana dirinya dididik, tempat di mana dirinya dibimbing dengan segala benih-benih ketaatan yang dilakukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akhi fillah, ukhti fillah, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita bagian daripada kelompok yang ketiga ini. Bagaimana caranya? Lakukan ketaatan semuanya pertama dengan ikhlas. Minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya Allah, jadikan hambamu melakukan puasa dengan ikhlas kepadamu, ya Allah. Minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya Allah, jadikan hambamu melakukan qiyamut tarawih ikhlas kepadamu. Ya Allah, jadikan tilawatul Quran hambamu ikhlas kepadamu, sujud, ruku', amal saleh yang hambamu lakukan, tujuannya hanya mengharapkan ganjaran darimu, ya Allah. Minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar seluruh ketaatan itu tidak menjadi ketaatan yang sia-sia. Kemudian lakukan itu semua dengan imanan. Ini perbedaan dengan kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama tadi melakukannya bukan atas dasar iman, tapi hanya ikut-ikutan. Kelompok yang ketiga melakukan itu semua atas dasar iman, karena keimanannya yang mendorongnya untuk melakukan itu.
Dan selalu juga dirimu berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma ja'alna mimman sama Ramadana imanan. Mimman qama Ramadana imanan. Mimman qara'a al-Qur'ana imanan. Mimman tasaddaqa imanan. Mimman amila amalan salihan imanan. Sampaikan doamu. Panjatkan doamu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Agar Allah menjadikan kita orang-orang yang beramal dengan amal saleh. Menanam seluruh benih-benih ketaatan atas dasar iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, lakukan seluruh amal saleh. Puasa, tilawatul Quran, qiyam, dan amal-amal yang terkait di dalamnya. Lakukan atas dasar ihtisab. Mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mengharapkan apa-apa yang memang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Walillahi utaqa'u minan nar. Wa dhalika fi kulli laylah. Kemudian kullu amali ibni Adam lahu illa siyam wa ana ajzi bihi. Ini semua merupakan janji dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Harapkan ini semua kepada Allah, ihtisab. Sehingga bersemangat kita beramal saleh. Bersemangat kita membina diri kita, mengasah diri kita dalam bulan Ramadan. Sehingga amal-amal inilah yang akan mendatangkan bekas. Amal-amal inilah yang akan mendatangkan pengaruh pasca Ramadan. Kebaikan-kebaikan inilah yang akan selalu continue dilakukan pasca Ramadan. Ramadan boleh berlalu dan pasti berlalu. Tapi pertanyaannya saudara-saudariku, akankah amalan-amalan yang engkau tanam, benih-benih ketaatan yang engkau lakukan dalam bulan Ramadan akan tetap menyertaimu? Atau amalan itu pergi dengan kepergian Ramadan? Kalau begitu engkau masuk ke dalam golongan yang pertama. Ramadan boleh pergi karena pasti dia akan pergi. Hanya 1 bulan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hanya 1 bulan dicatatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hanya 1 bulan ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi pertanyaannya, mana amal saleh yang telah engkau lakukan dalam bulan Ramadan yang masih membekas pasca Ramadan? Mana puasa yang masih engkau lakukan pasca Ramadan? Mana qiyam yang masih engkau lakukan pasca Ramadan? Mana amal saleh, tasaddaq, dimalik yang engkau lakukan dalam bulan Ramadan? Pasca Ramadan, akankah itu semua tersisa? Tetap engkau lakukan? Itu pertanyaannya. Itulah tanda dirimu menjadi orang-orang yang bertakwa, mendapat keberkahan Ramadan. Karena makna berkah adalah al-khairul katsir alladzi la yanqati, kebaikan yang melimpah dan tidak terputus-putus. Itulah kebaikan Ramadan, keberkahan Ramadan yang semestinya melekat di dalam diri kita pasca Ramadan. Ramadan boleh berlalu, pendidikannya jangan ma'asyarul muslimin. Ramadan boleh berlalu, amal solehnya jangan ma'asyarul muslimin. Lakukan puasa dengan ikhlas, imanan, ihtisaban. Kemudian bersungguh-sungguh di atasnya. Sebagaimana dalam ayat yang telah kita sebutkan tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang bersungguh-sungguh berjalan di atas jalan kami. Di antaranya puasa, bersungguh-sungguh di atasnya. Di antaranya tilawatul Quran, bersungguh-sungguh di atasnya. Di antaranya sedekah, bersungguh-sungguh di atasnya. Di antaranya qiyamut tarawih, bersungguh-sungguh di atasnya. Dan seluruh benih-benih ketaatan yang ditanam dalam bulan Ramadan, bersungguh-sungguh di atasnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Akan kami tunjukkan jalan kami kepada mereka. Berlalu Ramadan, jalan-jalan ketaatan itu pun tetap diberikan petunjuk
seseorang tersebut di atasnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita berdoa ma'asyarul muslimin, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita, menjadikan ana, antum-antunna semuanya bagian daripada golongan yang ketiga ini, orang-orang yang tidak hanya menjadikan Ramadan sebagai bulan musiman, musim taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi menjadikan Ramadan bulan di mana kita menempah diri kita. Menjadikan bulan Ramadan di mana kita mengasah diri kita, mengasuh diri kita dengan seluruh ketaatan-ketaatan. Yang pertama puasa itu sendiri, yang kedua tilawatul Quran wa tadarusuhu, yang ketiga qiyam, yang keempat as-sadaqah. Begitu juga amal-amal kebajikan, kebaikan yang lainnya. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, shaimin shaimat, syahidin syahidan, mustami'in mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nasihat penutup kajian singkat Mau'izah Ramadaniyah di siang hari ini atau di pagi hari ini. Ramadan telah berlalu setengahnya, saudara-saudariku. Ramadan telah berlalu setengahnya. Di hari ini 17 Ramadan, kalau tidak salah, artinya setengah dari Ramadan berlalu. Intasafa Ramadan. Lakukan introspeksi terhadap Ramadan yang telah berlalu. Karena orang-orang yang selalu bisa introspeksi, dia akan memahami letak kekurangan dirinya. Karena sejatinya, seperti apapun kita berusaha menyempurnakan amalan-amalan kita, amalan kita itu pasti ada kekurangannya. Pasti ada kekurangannya. Amal saleh yang kita lakukan ada sisi ketidaksempurnaannya. Tapi bagi kita yang tidak mau introspeksi, melihat ke belakang, terkadang kita tidak tahu di mana letak kekurangannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, Al-kayyisu man dana nafsahu. Al-kayyis, orang-orang yang jenius, diberikan akal, kemudian memfungsikan akalnya di tempat. Man dana nafsahu, siapa mereka? Yaitu orang-orang yang selalu introspeksi diri. Dana artinya hasabah. Mendana nafsahu, orang-orang yang selalu melakukan introspeksi terhadap dirinya. Wa amila lima ba'dal mauti. Kemudian dia beramal untuk setelah kematiannya. Dari introspeksi yang dia lakukan terhadap Ramadan, ada sisi kekurangan-kekurangan, dia tambal kekurangan itu. Dia sempurnakan kekurangan itu. Itu semua untuk kebaikan-kebaikannya setelah dirinya diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan kesempurnaan itu dia akan menghadap kepada Rabb-Nya. Dengan kesempurnaan ibadah itu dia menghadap kepada Rabb-Nya yang sebelumnya memiliki kekurangan-kekurangan yang begitu banyak. Kemudian begitu dia lihat, kemudian dia sempurnakan, dia tambal, meminta pengkabulan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu disempurnakan ganjarannya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diberikan kesempurnaan ganjaran oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan itulah dia akan bertemu dengan Rabb-Nya. Dan itu kegembiraan yang begitu besar, kegembiraan yang tidak terhingga, saudara-saudariku. Shadaqa Rasulullah SAW, benar yang diucapkan oleh Nabi, lis-shaim farhatan, bagi orang yang berpuasa dua kegembiraan. Satu kegembiraan disebutkan oleh Nabi, farhatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan ketika nanti bertemu dengan Rabb-Nya, nanti pada hari kiamat, gembira dengan amal saleh, ibadah puasa, dan ibadah-ibadah yang terkait dengannya. Bagaimana dia mendapatkan kesempurnaan ganjaran pahala dari Allah Ta'ala? Karena dia mau flashback ke belakang. Karena dia mau menoleh ke belakang. Sekarang sudah berlalu setengah Ramadan. Dari awal Ramadan, bagaimana puasa kita hingga hari ini? Dari awal Ramadan hingga hari ini bagaimana qiyam kita? Bagaimana tilawah kita? Bagaimana sedekah kita? Hasibu anfusakum ayyuhal muslimun. Hisablah diri kalian, perhitungkan dirimu dari awal Ramadan hingga hari ini intasafa Ramadan. Ramadan telah berlalu setengah dan menuju penyempurnaan setengah yang kedua, saudara-saudariku.
Sudahkah engkau melakukan puasa serta ibadah yang terkait di dalamnya dengan ikhlas, dengan imanan, ihtisaban, mujahadah, atau masih banyak kekurangan-kekurangan di dalamnya? Jangan kekurangan dirimu di awal Ramadan menjadi penghalang untuk menyempurnakan ibadahmu di penghujung Ramadan ini, saudara-saudariku. Jadikan kekurangan-kekurangan yang kita dapatkan di awal-awal Ramadan sampai hari ini sebagai motivasi. Dengannya kita berpacu untuk menyempurnakan kekurangan itu pada Ramadan yang tersisa, ma'asyiral muslimin. Kam min unasin, berapa banyak dari manusia yang telah diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yatamannaun, mereka berangan-angan andaikan Allah kembalikan mereka ke muka bumi, kemudian mereka bisa berpuasa bersama kita. Tapi kendati pun angan-angan itu tidak akan mungkin dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ma'asyiral muslimin. Maka jadikan itu semua sebagai motivasi, pelajaran bagi kita. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita yang masih diberikan anugerah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bersua dengan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan. Jadikan ini semua sebagai pecutan bagi kita, dorongan bagi kita untuk lebih bergiat terhadap benih-benih ketaatan yang kita lakukan, ma'asyarul muslimin. Ma'asyarul muslimin muliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lakukan introspeksi di akhir-akhir, di setengah akhir Ramadan ini, ma'asyarul muslimin. Al-kayyisu, kata Nabi SAW dalam hadis yang kita sebutkan tadi, mandana nafsahu, yang selalu bisa mengintrospeksi dirinya. Buah daripada introspeksi itu, dia beramal untuk setelah dia mati. Seluruh yang kita lakukan akan kita bawa menghadap kepada Rabb. Alangkah beruntungnya orang-orang, amal-amal yang dia bawa adalah amal kebaikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah, ma'asyarul muslimin, sedikit nasihat yang bisa kita sampaikan dalam kajian singkat ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala membimbing kita di atas ilmu dan amal, menjadikan seluruh kebaikan yang kita lakukan, terutama puasa serta ibadah yang terkait dengannya, kita lakukan itu semua imanan wa ihtisaban, mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita tutup pertemuan kita, kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk, yang ditanyakan oleh yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi Ustaz dan keluarga. Amin, Allahumma amin. Begitu juga yang bertanya dan musyahidin-musyahidat yang menyaksikan kajian kita ini. Bagaimana kedudukan hadis yang mengatakan salat malam bersama imam sampai selesai, maka dicatat baginya pahala satu malam penuh. Nah, saya mengikuti salah satu kajian mengatakan hadis ini sahih, namun pada kajian yang lain mengatakan hadis ini dhaif. Jazakumullah khair. Sepanjang yang kita ketahui dari guru-guru kita, ini hadisnya diterima, hadisnya sahih. Kendati pun mungkin ada perbedaan pendapat dari kalangan ahli ilm. Karena tashih wa tad'iful hadis, mensahihkan dan mendhaifkan hadis, ini sifatnya ijtihadi. Kecuali perkara-perkara yang sudah disepakati oleh para ulama atau sesuatu yang sudah diijma'kan. Terutama yang disepakati oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, muttafaqa alaihi syaikhan. Kemudian hadis-hadis yang lain yang memang sudah disepakati oleh para ulama kita. Adapun hadis-hadis yang tidak disepakati, maka kembali kepada ijtihad masing-masing dari kalangan ahli ilmu. Tapi sejauh yang kita kenal, hadis yang kita sebutkan tadi, dan ini sering kita sampaikan, memberikan motivasi juga kepada masyarakat, kepada umat. Ini para ulama kita, terutama
para ulama yang kita dapatkan memiliki ghirah yang sangat luar biasa menyampaikan kebaikan kepada umat, maka tidak jarang hadis ini kita dengar dari lisan mereka, dari kajian-kajian yang mereka sampaikan. Dan ini ini yang kita pahami kebenarannya, maka kita sampaikan kepada masyarakat dan kepada umat. Wallahu ta'ala a'lam, hadisnya sahih. Jadikan hadis itu sebagai motivasi, pecutan bagi kita untuk selalu hadir salat bersama imam. Man sallama al-imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Itu lafaznya. Barang siapa yang salat bersama imam hatta yansarif, sampai imam itu selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka ditulis baginya salat semalam suntuk. Tafakkar, takhayal ayuhal muslim, hendaknya diri membayangkan salli ma'al imam mungkin qadra sa'a atau sa'a wan nus. Kau salat bersama imam mungkin 1 jam, 1 jam setengah, atau mungkin paling lama 2 jam di malam-malam Ramadan. Kemudian kau pulang, kemudian istirahat, semalam suntuk engkau ditulis pahala orang yang menghidupkan salat semalam suntuk. Ini sesuatu yang dijanjikan, disebutkan oleh Nabi SAW. Jadikan hadis ini sebagai motivasi, sebagai dorongan bagimu untuk salat bersama imam, keluar dari rumahmu, kemudian datang ke tempat salat bersama kaum muslimin. Kecuali dirimu memiliki beberapa kendala, beberapa pertimbangan-pertimbangan yang engkau pandang, kemudian engkau salat di rumah. Dan itu juga tidak tercela, ma'asyarul muslimin. Intinya hidupkan malam-malam Ramadanmu dengan qiyam at-tarawih atau ibadah-ibadah yang terkait dengannya. Tetapi jangan lupa salat bersama imam, bersama kaum muslimin di masjid-masjid kaum muslimin, itu bentuk daripada ihya layali Ramadan, bentuk daripada penghidupan. Kau hidupkan malam-malam Ramadan sehingga engkau mendapatkan apa yang disebutkan oleh Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kau juga mendapatkan apa yang disebutkan oleh Nabi, man sallama al-imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Kemudian saudara-saudariku muliakan oleh Allah tabaraka wa taala, bukan berarti begitu ada satu yang kita dengar yang melemahkan atau dua yang melemahkan, bukan berarti langsung dipatok hadis itu lemah. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, tad'iful ahadits, mendhaifkan hadis ketika datang dengan kaidah-kaidah itu sifatnya ijtihadi. Belum tentu satu hadis ada yang mendhaifkan, hakikinya dia dhaif, belum tentu. Dan begitu juga sebaliknya. Sesuatu yang mungkin dianggap dhaif kemudian ada yang mensahihkannya, itu pasti sahih juga tidak demikian. Maka istafti qalbak. Bertanyalah kepada hatimu setelah engkau mendengarkan kajian dari para guru, para da'i, para ustadz, kemudian para ulama kita yang berbicara, mana kira-kira yang lebih menenangkan hati kita dan kapasitas yang menyampaikan ilmu tersebut, mana kira-kira yang lebih memiliki kapasitas. Kemudian tanya hatimu, ketuk hatimu, sesuatu yang membuatmu tenang, maka itu amalkan. Tapi yang sejauh kita ketahui, hadisnya sahih dan disampaikan oleh para ulama kita, dan kita terima, kemudian kita sampaikan juga kepada masyarakat. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Mohon nasihatnya untuk kami para santri yang selalu terombang-ambing dengan kelalaian dan kemaksiatan. Syukran jazakumullah khair. Pertama, mintalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala pertolongan. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali beberapa hal. Yang pertama, meminta isti'anah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Meminta pertolongan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Minta petunjuk kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, semua kalian ini sesat, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Kecuali kalian-kalian yang aku berikan petunjuk, maka mintalah petunjuk itu kepadaku. Minta petunjuk kepada Rabbmu, akhi fillah.
minta bimbingan kepada Rabbmu akhi fillah dengan hati yang tulus, niat yang ikhlas, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan kepadamu bimbingan itu. Itu janji dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian usduq fit tawbati ila rabbik. Kemudian jujurlah di dalam taubat yang kau lakukan kepada Rabbmu. Jujur dengan sejujur-jujurnya. Bertaubat betul-betul untuk tidak kembali kepada maksiat. Andaikan setelah itu nanti dia kembali bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi camkan di dalam jiwamu kejujuranmu di dalam bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Usduq fit taubati ma'a rabbik. Jujurlah di dalam taubatmu kepada Rabbmu. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Kemudian di antaranya adalah tadzakurul maut. Mengingat mati itu penting. Nabi SAW mengatakan kafa lil mar'i bil mauti wa'idha. Cukup bagi seseorang itu kematian sang pemberinya nasihat, kata Nabi SAW. Cukup bagi seseorang, kata Nabi, kematian itu sang pemberinya nasihat. Kafalil mar'i bil mauti wa'idha. Ketika dia merenung dengan sendirinya, mengingat kematian, dan sejatinya kita tidak mengetahui kapan kematian menjemput kita. Kita tidak ada yang tahu. Natafakkar, natakhayyal. Na'udzubillah, andaikan sedang kita melakukan kemaksiatan itu, ternyata ketika itulah kita dijemput oleh kematian. Su'ul khatimah. Setiap diri kita ingin melakukan kemaksiatan, kemungkaran, kelalaian, sesuatu yang dimurka oleh Allah Ta'ala, tatakhayyal, kau bayangkan, kita bayangkan, andaikan ketika itu kita dijemput oleh kematian. Ila ainal masir. Kemana kira-kira tempat kembali kita akan diberikan oleh Allah Ta'ala, akhi fillah? Su'ul khatimah, ayatan billah. Perbanyaklah mengingat mati. Akthiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat mati, kata Nabi SAW. Penghilang, pencabut kelezatan, yakni al-maut, kata para ulama. Kemudian, lakukan juga ziarah kubur. Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum ba'da ziyaratil kubur, an ziyaratil kubur, ala fazuruha. Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Di awal-awal Islam dilarang oleh Nabi SAW. Namun sekarang, kata Nabi, ziarahilah kuburan itu. Dengan menziarahi kuburan akan mengingatkan kalian kepada kematian. Kemudian musahabatul akhyar. Setelah bersahabat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Di dalam musahabat terhadap mereka, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, nasihat-nasihat. Namun terkadang kita butuh bersahabat dengan orang-orang saleh ini. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Kata Allah tabaraka wa taala. Kemudian talabul ilm, sering-seringlah hadir, rutinlah hadir, duduk di dalam majalisul ilm. Dengannya biiznillah kita akan diberikan pertolongan, bantuan oleh Allah tabaraka wa taala keluar dari segala bentuk pintu kelalaian-kelalaian. Wabillahi at-taufiq. Na'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya seorang ibu yang anaknya ngajar di salah satu yayasan sunnah di Sumbar. Sekali saya mengunjungi anak ke yayasan tersebut, dan di sana ada wifi, punya yayasan, anak saya memberikan kode wifi kepada saya. Apakah ini halal buat saya, Ustaz? Jazakumullah khair. Maka ditanyakan apakah diizinkan para wali untuk menggunakan wifi tersebut atau tidak. Kalau sekiranya tidak diizinkan, maka tentu tidak diperbolehkan. Karena ini adalah hak pemiliknya. Dan yang memilikinya adalah yayasan. Kalau itu hanya diizinkan digunakan oleh komponen-komponen yang terlibat di situ, pegawai-pegawai, para guru,
dan yang lain. Kalau hanya untuk mereka, maka selain mereka tidak diizinkan. Yang mencurinya atau yang memakainya tanpa izin, maka berarti dia melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dan mesti disampaikan kepada yang bersangkutan untuk meminta dilapangkan. Ketika diizinkan untuk semuanya, untuk siapapun yang datang ke situ, apalagi sudah ada bacaannya, free wifi, maka hukumnya boleh dan hukumnya halal. Sekarang tinggal bertanya anak ibu kepada guru yang ada di situ atau kepada pemilik yayasan, pengelola yayasan, apakah itu boleh atau tidak. Dan saya kira kalau ini disampaikan, tentu insya Allah juga kelapangan akan diberikan. Wabillahi at-taufiq. Kemudian yang terakhir, pertanyaan yang terakhir yang bisa kita baca dan bisa kita sampaikan. Ustadz, kalau tidak halal, gimana cara tobat dari hal tersebut? Oh, ini masih poin yang berikutnya ya. Tergantung kepada pemilik wifi tersebut. Tergantung kepada yayasan tersebut. Kalau yayasan tersebut meminta bayar, dianggap mungkin itu dia menyewa atau bagaimana, maka tergantung. Tapi insya Allah hal ini anak kira tidak akan mungkin juga pihak yayasan tersebut akan mempersulit kondisi ibu yang bertanya ini. Intinya mau atau tidak bertanya itu saja. Tanyakan apakah itu diizinkan, dilapangkan. Kalau tidak, minta ke lapangan. Insya Allah ke lapangan akan diberikan. Wallahu ta'ala alam. Tapi masyaallah muslimin, muliakan oleh Allah Ta'ala, mustami'in mustami'at. Sampai di sini kajian kita. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita di atas ilmu dan amal, di atas sunnah-sunnah Nabi SAW. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما شاء الله تبارك الله، أنا بين الشباب أسأل الله أن يحفظ